Baik, selamat sore buat teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami karya ilmiah tentang judul penerapan metode AHP untuk seleksi mahasiswa berprestasi. Penulis pertamanya itu saya sendiri, Reno Tagulo, NPM 19110302, TIP 1904, dan penulis keduanya adalah si Yuliana Singamora. Baik, sebagai judul judul karya ilmiah kami adalah penerapan metode AHP untuk seleksi mahasiswa berprestasi. Baik, itu kita dulu tahu bahwa artinya sebuah AHP itu adalah sebuah analisis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, di mana pengambilan keputusan itu berusaha memahami suatu kondisi. Sistem di mana membantu melakukan prediksi dengan mengambil keputusan. AHP ini dapat kita artikan sebagai analytical hierarchy process, di mana tujuannya adalah untuk menerapkan metode dalam penyeleksian mahasiswa berprestasi sehingga dapat mempermudah untuk pimpinan menetapkan siapa yang menjadi mahasiswa yang berprestasi. Metode AHP ini pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saatchi, di mana seorang ahli matematika mengemukakan bahwa sebuah AHP ini mengambil keputusan di mana dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagian, menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hierarki. Slide berikutnya adalah pedoman mahasiswa yang berprestasi dikti, di mana mahasiswa adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik kurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi oleh mahasiswa yang dipenuhi untuk pemilihan mahasiswa yang berprestasi, yaitu pertama, di sini sudah terjelas sekali bahwa pertama yaitu kedua elemen sama sepertinya, dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar. Berikutnya adalah warga negara Republik Indonesia yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa sarjana maksimal semester 8 pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kedua, IP-nya seluruh mata kuliah yang lulus rata-rata minimal 2,75. Ketiga, surat pengantar dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan adalah pemenang pertama hasil dari seleksi tersebut. Keempatnya adalah belum pernah menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Artinya adalah mahasiswa yang belum pernah menjadi tahap seleksi atau yang belum pernah menang dalam tahap seleksi dari sebelumnya. Adapun persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan mahasiswa berprestasi adalah: 1. Daftar rekapitulasi indeks prestasi per semester. Kedua, karya tulis ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia baku disertai karya unggulannya. Ketiga, ringkasan ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan Cina. Keempat, formulir isi yang dilengkapi dengan data pendukung sebagai mahasiswa berprestasi yang diunggulkan. Adapun unsur-unsur yang dinilai pada tingkat perguruan tinggi adalah 1. IP kumulatif itu harus minimal 2,75 IP kumulatifnya.
Kedua adalah karya tulis ilmiahnya. Ketiga, prestasi atau kemampuan yang diunggulkan mahasiswa tersebut. Keempat adalah keempat adalah bahasa Inggris atau bahasa asing. Kelima, kepercayaan atau kepribadian seorang mahasiswa. Pada metodologi penelitiannya ada yang perlu kita ketahui. Pada komponen ini ada beberapa kriteria yang diperlukan, yaitu satu, jumlah mahasiswa yang digunakan pada penelitian, misalkan 6 mahasiswa dengan nama masing-masing. Kita misalkan M1, M2, M3 sampai dengan M6, karena yang diminta dalam mahasiswa orientasinya adalah 6 mahasiswa. Kedua, menentukan jenis-jenis kriteria yang menjadi persyaratan calon mahasiswa berprestasi dan menyusun kriteria tersebut dalam materi berpasangan. Artinya menentukan jenis kriteria, misalkan M1 sama dengan M1 itu menyusun sesuai dengan berpasangan atau sesuai dengan pasangannya masing-masing. Di sini pada tabel kedua, bentuk tabel berpasangan ada 5 jenis. Di sini sudah tertera. Di sini ada penjelasannya juga. Di sini ada bentuk tabel matriks berpasangan tadi dari soal nomor 1, yaitu calon mahasiswa. Kita misalkan nama mahasiswanya pertama M1, M2, M3, begitu juga yang di atas juga M1, M2 sampai dengan M6. Dari tabel 3 kita lakukan langkah seperti pada nomor 3 sampai dengan langkah ke-7, menghitung nilai prioritas global untuk mahasiswa masing-masing calon mahasiswa berprestasi untuk menentukan urutan mahasiswa mana yang akan dipilih sebagai mahasiswa berprestasi. Sesuai dengan penerapan metode AHP pada bab 4, proses perhitungan dan keluaran yang diharapkan untuk studi kasus sistem mahasiswa orientasi. Masukan awal adalah menentukan nilai kriteria yang dimisahkan seperti pada tabel 4 ini. Di sini ada masukan dari hasil kita misalkan kriteria mahasiswa pertamanya adalah IPK-nya misalkan 1. Di sini sudah ada jelas pada gambarnya di bawah di tabel 4 ini. Dan juga tabel kelima, normalisasi matriks kriteria. Dan nilai prioritas kriterianya ada kriteria Egon, sintesa prioritas. Dan juga IPK-nya berapa, karya tulisnya, prestasi, bahasa Inggrisnya juga berapa, dan kepribadian juga. Indeks prestasi kumulatif, berarti indeks kumulatif ini IP dari hasil mahasiswa yang sudah dicapai selama dia diseleksi. Misalkan nama mahasiswa pertama M1 dia mendapat 1, M2 juga dapat 0,2 sampai dengan M6-nya. Dan kita pastikan di bawahnya ada jumlah hasil dari pencapaian mahasiswa tersebut, yaitu 1,98 misalnya. Dan di sini ada prioritas global pada masing-masing calon mahasiswa. Di sini udah tertera semua prioritas atau global atau rangkuman daripada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Di sini sudah digabungkan semua, di mana IPK, karya tulis, prestasi, image, pribadi, sintesa, dan Egon. Di sini M1, M2, M3, M6. Berarti di sini sudah lengkap semua berapa nilai mahasiswa tadi yang sudah lulus seleksi dari tahap berikutnya. Baik, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengerti, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.